Marcella Sembiring. Hari ini kita akan mempelajari materi sejarah tentang konsep berpikir kronologis, diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai pengertian sejarah. Yang pertama, pengertian sejarah dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, artinya adalah pohon. Nah, kata syajaratun ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya sejarah. Sehingga pengertian dalam bahasa Indonesia adalah silsilah atau keturunan. Nah, pohon maksudnya di sini bahwa kehidupan manusia itu akan selalu berkembang. Nah, yang kedua, silsilah. Coba kita lihat bahwa dalam keturunan, misalnya marga Sembiring. Nah, dari zaman nenek moyangnya itu, keturunannya akan semakin berkembang dan semakin banyak. Nah, itulah sejarah. Semakin lama akan semakin berkembang. Yang kedua, yaitu pengertian sejarah dari bahasa Yunani, yaitu historia. Nah, artinya bahwa sejarah itu adalah penyelidikan dan pengetahuan melalui proses penelitian. Dan yang ketiga, pengertian sejarah dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis. Artinya bahwa sesuatu itu atau peristiwa sudah terjadi, sudah berlalu. Dan yang keempat, yaitu pengertian sejarah dari bahasa Jerman, yaitu Geschichte, yang artinya suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Dari pengertian yang sudah kita bahas, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian sejarah adalah ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang penting yang terjadi pada masa lampau dalam kehidupan manusia. Materi kedua yang akan kita bahas yaitu ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah itu ada 3. Yang pertama, unik. Nah, artinya di sini bahwa suatu peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali saja dan tidak akan pernah berulang kembali. Nah, mungkin ada kalian yang berpikir bahwa kejadian di masa lampau mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi tentu memiliki perbedaan dari sudut objek dan subjeknya. Yang kedua, abadi. Maksudnya, peristiwa yang terjadi di masa lampau tidak akan pernah berubah dan akan selalu dikenang selamanya. Yang ketiga, penting. Maksudnya di sini, sejarah itu memiliki arti penting dalam kehidupan manusia. Sejarah bisa dipakai sebagai pembelajaran untuk memperbaiki kehidupan yang sebelumnya ke kehidupan yang akan datang. Nah, jadi di sini dengan belajar sejarah, manusia itu bisa memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik lagi. Materi yang ketiga yaitu unsur-unsur penting dalam sejarah. Yang pertama yaitu manusia. Maksudnya di sini, manusia itu merupakan pelaku utama dalam peristiwa sejarah. Jadi perannya sangat penting karena dia yang akan menentukan jalannya suatu peristiwa dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu ruang. Maksudnya menjadi tempat jalannya peristiwa sejarah. Jadi sejarah itu bukan asal terjadi saja, tapi ada tempat di mana kejadian itu terjadi. Yang ketiga yaitu waktu. Dalam kajian sejarah, waktu mencakup 2 hal. Yang pertama itu proses berlangsungnya dalam waktu tertentu saja. Kedua, keberlangsungan waktu itu yaitu pada masa yang lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Materi keempat yang akan kita bahas yaitu konsep kronologis. Secara etimologis, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu
dan logos artinya ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu yang membantu manusia dalam menyusun peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada masa lampau dengan urutan waktu tertentu. Tujuan mempelajari konsep kronologis ini yang pertama, dapat mempermudah kita dalam menceritakan, menggambarkan kejadian-kejadian masa lampau secara berurut. Dan yang kedua, dapat membuat kita terhindar dari anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme adalah ketidakcocokan antara peristiwa dan waktu terjadinya. Nah, jika ini terjadi, tentu akan membuat pembaca, pendengar akan merasa kebingungan. Ini kelima yang akan kita bahas yaitu konsep berpikir diakronik. Dalam bahasa Latin, diakronik terdiri dari dua kata, yaitu dia artinya melalui dan kronos artinya waktu. Jadi, pengertian diakronik yaitu proses berpikir sesuatu yang melalui dan melampaui dalam batasan waktu tertentu. Dalam berpikir, konsep diakronis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa sejarah itu dikaji berdasarkan dimensi waktunya. Yang kedua, peristiwa yang dikaji terdiri dari beberapa peristiwa yang dikaji secara kronologis, yaitu secara berurutan. Yang ketiga, peristiwa sejarah saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Yang keenam, konsep berpikir sinkronik. Dalam bahasa Yunani, sinkronik berasal dari kata sinkronus. Sin yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu. Jadi, sinkronik adalah mengkaji peristiwa sejarah dengan aspeknya pada waktu tertentu dengan lebih mendalam. Nah, cara berpikir sinkronik ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah pada waktu tertentu saja. Jadi dia mengkaji sejarah itu tidak bercabang-cabang, hanya fokus pada waktu yang sudah ditentukan. Mengkaji sejarah secara terstruktur. Maksudnya, dalam mengkaji sejarah itu dilakukan secara berurutan. Yang ketiga, mengkaji sejarah secara lebih spesifik dan mendalam. Karena pengkajian sejarah sudah ditentukan pada masa waktu tertentu saja, maka dalam pengkajiannya itu bisa dilakukan secara lebih mendalam. Yang keempat, melibatkan ilmu sosial lainnya dalam proses pengkajian. Maksudnya, dalam proses pengkajian sejarah ini dilibatkan ilmu sosial yang lainnya seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. 5. Peristiwa sejarah dikaji berdasarkan dimensi ruang. Maksudnya di sini, peristiwa sejarah itu dikaji berdasarkan dimensi tempat. Maksudnya, dalam pengkajian sejarah itu berdasarkan dimensi tempat. Jadi, tidak asal-asalan karena ada tempat di mana peristiwa itu terjadi. Baiklah, sekian materi sejarah untuk pertemuan kali ini. Di lain waktu kita akan sambung dengan materi-materi berikutnya. Sebagai penutup, salam jas merah untuk kita semua. Terima kasih.